Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 7 SMP di semester ganjil ini. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika sebelumnya, di video sebelumnya, kita pernah membahas tentang proses perumusan dasar negara. Nah, kali ini adalah proses perumusan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, siapa yang merumuskan Undang-Undang Dasar itu? Nah, anak-anak, ini masih ada kaitannya dengan materi yang lalu, yaitu pada materi proses perumusan dasar negara. Kalau pada proses perumusan dasar negara itu dilakukan oleh BPUPKI, maka pada proses perumusan Undang-Undang Dasar itu juga dilakukan oleh BPUPKI. Kita tahu kalau BPUPKI itu mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Ingat, sidang pertama BPUPKI itu membahas tentang rancangan dasar negara atau rumusan dasar negara. Sidang pertama, jika kalian masih ingat, itu dilakukan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Kemudian BPUPKI melakukan sidang yang kedua. Nah, sidang yang kedua ini dilakukan pada tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 16 Juli 1945. Untuk apa sidang yang kedua ini? Sidang yang kedua ini dikhususkan untuk membahas rancangan rumusan Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Di dalamnya nanti juga akan membahas tentang bentuk negara, wilayah negara, hak dan kewajiban warga negara, kemudian negara sebagai negara yang merdeka, dan tentu saja Undang-Undang Dasar ini nantinya digunakan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Ingat, jika dasar negara atau Pancasila itu juga digunakan menjadi sumber hukum, maka Undang-Undang Dasar inilah adalah landasan hukum dari semua hukum yang ada di Indonesia. Artinya, semua undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada di Republik Indonesia itu adalah penjabaran dari Undang-Undang Dasar. Ingat, bedakan antara Undang-Undang Dasar dengan undang-undang. Jika Undang-Undang Dasar itu hanya mengatur tentang pokok-pokok saja. Pokok-pokoknya itu berkaitan dengan ketatanegaraan saja. Jadi di Undang-Undang Dasar itu tidak menjelaskan secara rinci harus seperti apa, harus bagaimana, warga negara harus melakukan apa, tidak. Tetapi hanya mengatur secara rinci. Seperti apa maksud saya? Mengatur tidak rinci, mengaturnya misalnya gini, hanya mengatur tentang alat kelengkapan negara. Apa saja sih yang ada di dalam negara itu? Di negara itu harus ada apa saja sih? Nah, itu semua yang mengatur ada di Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian nanti Undang-Undang Dasar ini akan dijelaskan melalui undang-undang atau peraturan-peraturan yang lain. Jadi, Undang-Undang Dasar ini adalah pokok atau inti peraturan dari Republik Indonesia atau ketatanegaraan di Republik Indonesia. Nah, pada sidang kedua BPUPKI
BPUPKI ini melaksanakan sidang yang terakhir. Kenapa bisa dikatakan terakhir? Karena nanti BPUPKI itu ketika dia sudah selesai menyelesaikan sidangnya, dia akan segera dibubarkan. Ingat, BPUPKI itu tugasnya adalah yang utama adalah mempersiapkan kemerdekaan. Jadi dia hanya untuk mempersiapkan apa sih yang dibutuhkan kalau negara itu sudah merdeka. Seperti kalau misalnya negara itu sudah merdeka, maka negara itu harus punya dasar negara, yaitu tadi ada Pancasila. Kemudian ketika negara itu akan berdiri, negara itu harus punya aturan dasar, yaitu adalah Undang-Undang Dasar. Nah, langsung saja kita akan membahas runtutan waktu peristiwa sidang kedua BPU. Sidang BPUPKI yang kedua itu pertama kali dilakukan pada tanggal 10 Juli 1945. Pada sidang hari pertama ini, para panitia yang ada di dalam atau anggota yang ada di dalam BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat itu membahas tentang bentuk negara. Nanti kalau Indonesia merdeka ini bentuknya apa sih? Apakah kerajaan ataukah negara yang berdasarkan agama atau negara republik misalnya. Nah, kemudian pada tanggal ini pula dibentuk panitia kecil. Ya, Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. Lalu pada tanggal 10 Juli 1945 ini, Insinyur Soekarno sebagai ketua panitia melaporkan hasil pekerjaannya, yaitu apa? Yang pertama adalah usulan-usulan yang masuk, yaitu mengarah pada permintaan selekas-lekasnya atau sesegera mungkin dimerdekakan Indonesia ini. Kemudian Pak Karno juga melaporkan bahwa panitia 9 atau panitia kecil juga telah menyelesaikan konsep atau rancangan dari pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu yang diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, pada tanggal 11 Juli besoknya itu sidang itu mendengarkan pandangan-pandangan para anggota. Ya, jadi pada tanggal 11 Juli itu ada sidang lagi itu untuk mendengarkan pendapat-pendapat dari anggota yang lain di BPUPKI. Nah, ada kesepakatan pada tanggal 11 itu, yaitu ada pembentukan yang pertama panitia perancang hukum dasar. Yang kedua adalah panitia perancang ekonomi dan keuangan. Yang ketiga adalah panitia perancang pembelaan tanah air. Nah, untuk panitia perancang hukum dasar itu diketuai oleh Insinyur Soekarno. Untuk panitia perancang ekonomi dan keuangan itu diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Sementara untuk panitia perancang pembelaan tanah air itu diketuai oleh Abi Kusno Cokro Suyoso. Nah, rapat pada tanggal 11 Juli ini, kemudian selanjutnya itu dilanjutkan pada tanggal 13 Juli. Pada tanggal 13 Juli 1945, ya, ada pembahasan tentang rancangan hukum dasar. Nah, yang dihasilkan oleh PPKI panitia kecil tadi atau panitia 9 tadi. Nah, panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar ini berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara. Negaranya juga bentuknya adalah negara kesatuan.
Kemudian ada penyebutan bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, dan pembentukan panitia penghalus bahasa. Siapa saja anggota dari panitia penghalus bahasa? Ada Jayadiningrat, ada Salim, dan Supomo. Kemudian rancangan undang-undang dasar tadi diberikan kepada panitia penghalus bahasa. Kenapa seperti itu? Karena harus disesuaikan atau secara umum diresmikan, bahasanya harus baku. Makanya ada yang namanya penghalus bahasa. Kemudian sidang dilanjutkan lagi pada tanggal 14 Juli 1945. Nah, pada sidang kali ini ada pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Insinyur Soekarno sebagai ketua panitia melaporkan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar yang menghasilkan pernyataan Indonesia Merdeka dan pembukaan Undang-Undang Dasar. Sedangkan batang tubuh Undang-Undang Dasar dibahas pada tanggal 15 Juli 1945. Pada tanggal 15 Juli 1945, kemudian dilakukan sidang, ya, yang lanjutannya adalah membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada sidang itu, semua anggota memberikan pendapat, usul, masukan, pertanyaan, pandangan tentang hal-hal pokok yang diatur dalam rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Jadi anak-anak, Undang-Undang Dasar itu terdiri dari pembukaan, kemudian juga ada batang tubuh. Ya, yang terakhir itu adalah alinea untuk maksud saya aturan peralihan. Ya, aturan peralihan, kemudian ada bagian penjelasan. Nah, pada tanggal 15 Juli itu juga dibahas tentang bentuk negara lagi. Kemudian presiden, ya, sebagai kepala negara, kemudian lembaga-lembaga negara sebagai kelengkapan negara, pemerintah daerah, warga negara, hak asasi manusia, kemudian membahas tentang yang lainnya. Nah, pada tanggal 16 Juli 1945, sidang dilakukan untuk melanjutkan pembahasan pada tanggal 15 Juli, yaitu masih tentang batang tubuh Undang-Undang Dasar. Nah, tetapi pada tanggal 16 Juli inilah naskah atau rancangan Undang-Undang Dasar secara bulat diterima oleh anggota BPUPKI. Nah, serta panitia tentang keuangan dan perekonomian dan panitia pembelaan tanah air itu juga diterima secara bulat oleh sidang. Nah, jadi pada tanggal 16 ini rancangan Undang-Undang Dasar, ya, rancangan Undang-Undang Dasar itu sudah diterima secara bulat oleh seluruh anggota BPUPKI. Nah, karena pada tanggal itu BPUPKI sudah menyelesaikan tugasnya, maka pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Sebagai gantinya, nanti akan dibentuk PPKI. Nah, itu nanti kita akan membahasnya di materi selanjutnya. Sekian. Jika kamu memiliki pertanyaan, silahkan kamu tulis di kolom komentar atau bisa langsung menjabri Pak Dwi. Ya, nah, untuk tugas nanti bisa saya kirim ke grup WhatsApp. Nah, kalian tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Sekian, kita berjumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.